Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Ya, apa kabar nih hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita semuanya baik-baik saja, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Pak Hasan. Silakan Hasan, pimpin doanya. Ya, Pak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, supaya pertemuan kita lebih berkah, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, Udah, Pak. terima kasih. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ustadz akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Asep. Hadir. Apakah? Hadir. Budi. Budi. Ya, hadir. Nihamzar. Nihamzar. Pak Hamzah, Pak. Hadir Pak Nihamzar. Mau tidur. Oh iya. Coba bangunkan Pak Fajar. Wah, kebiasaan memang itu, Pak, kebiasaan. Tidak kelihatan Pak Nihamzar, biasa duduk di belakang ini. Nihamzar. Sakit. Oh. Sakit apa? Sakit apa Fajar? Kecapean. Baik. Kita doakan ya, semoga Nihamzar segera sembuh dari sakitnya. Al-Fatihah. Ya. Ya, semoga Nihamzar besok bisa bergabung lagi dengan kita ya. Untuk kalian jangan lupa jaga kesehatan ya. Di masa pandemi seperti ini harus pintar-pintar menjaga kesehatan. Makanya jangan sampai telat ya. Banyak boleh ya. Sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, coba kalian lihat masih ada sampah nggak di samping kalian itu. Budi. Biasanya Bersih, Budi Pak. ini sering bawa makanan ini Budi. Iya, maaf ya. Ya, Priyatun. Ini makan. Ya, Priyatun itu sampah makanannya. Sudah enak, Ya, Pak. dibuang Sudah ya. tiket, Pak, saya. Baik. Ustadz bertanya nih, apakah masih ingat kalian pembelajaran kita pada minggu lalu? Fajar, apa masih ingat? Apa? Kita belajar apa? Lupa? Saya libur juga, Pak. Ya, Aminah. Belajar apa ya? Minggu lalu? Jaringan komputer, Pak. Jaringan komputer. Bagus. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Belum tahu. Belum. Belajar komputer, Pak. Baik, karena kalian belum tahu, Ustadz akan menampilkan satu video. Nanti kalian ambil kesimpulan kita nanti akan belajar apa seperti itu. Silakan Siap, kalian Pak, simak siap. video di layar ya.
Baik, Pak. Ba- Baik, ada yang tahu nggak apa makna dari video tadi? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Monggo. Apa? Fajar, Sosial Fajar, apa? media. Kenapa? Dampak sosial. Oh ya, ya. Monggo yang lain. Hasan, Hasan. Ayo, apa? Itu dampak teknologi Pak, kayaknya itu banyak yang pegang HP kayak gitu. Ya, kemudian Ustadz nanya satu kali lagi nih kepada Asep, Asep. Ayo, Asep. Gimana Pak? Barusan dari belakang Pak. Dari belakang. Monggo dibantu Pak Khairi, monggo dibantu Pak Asep itu untuk menjawab. Iya itu Pak Asep. Tadi Bapak menampilkan videonya ada anak-anak, ada orang tua main HP. Jadi kata Bapak itu kesimpulannya apa? Ayo Asep jawab. Jangan saya terus. Lagi main game mungkin Pak. Ya baik. Jadi pada siang ini kita akan mempelajari tentang dampak sosial Teknologi informasi. Apa judul pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini? Bangunkan, Pak Fajar, bangunkan yoga itu di belakang. Siap Bapak, siap. Maaf Pak, maaf. Musim hujan Bapak. Ya baik. Tahu nggak kalian kira-kira dari video tadi yang kalian lihat itu apa maksudnya? Dapat apa yang kalian dapat? Maksudnya yang kalian dapat dari nonton video tadi? Saya Pak Jadi- Muklis. Ya. Apa? Mungkin jangan sering-sering main HP. Ya, betul. Apalagi? Sosmed. Jangan sering main game Pak. Ya, baik. Baik, Ustadz akan menampilkan slide. Kalian perhatikan ya dengan baik ya. Karena kenapa? Ya Pak. Karena dengan kita mempelajari dampak sosial informatika, baik dampak positif ataupun dampak negatifnya, jadi kita bisa tahu apa etika dalam bermedia sosial, sehingga kita tidak sembarangan dalam bermedia sosial. Paham ya? Jadi banyak manfaatnya. Karena kenapa?
Karena kalau kita itu salah menggunakan sosial media, akibatnya itu sangat fatal. Kalian pasti sudah tahu banyak contoh-contoh kasus, contohnya ketika kita memposting sesuatu yang salah sehingga biasanya tidak sampai 2 hari itu biasanya dijemput ya sama Pak Polisi seperti itu. Karena kita menyebarkan hoax seperti itu. Paham ya? Baik. Kalian lihat slide yang akan Ustadz tampilkan. Sudah kelihatan? Baik, Ustadz akan menguraikan materi yang ada di slide. Kalian perhatikan dengan baik. Yang belakang itu, yang sering tidur, mohon jangan diulangi lagi ya. Kalau ada temannya yang tidur, mohon dibangunkan. Kok bisa turutnya? Ngantuk Pak, semalam ngaji sampai malam. Jadi di sini Kakak akan menjelaskan dampak sosial informatika. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu menjelaskan aspek sosial dari penggunaan komputer atau internet dengan percaya diri dan proaktif. Kemudian peserta didik mampu menganalisis dampak penggunaan sosial media dengan percaya diri dan proaktif. Kemudian peserta didik mampu mengevaluasi kasus-kasus sosial dari implementasi produk TIK atau internet yang menimbulkan dampak positif dan atau negatif dengan percaya diri dan proaktif. Jadi di sini ada aspek sosial penggunaan TIK. Ini Ustadz dari survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia yang dirilis, pengguna internet itu terbanyak berada di Pulau Jawa, yaitu 56,4%. Kemudian yang kedua, Pulau Sumatera 22,1%. Kemudian Pulau Sulawesi, mohon maaf, tadi Ustadz lupa ini. Ini ada 7%. Ada 7%. Kemudian Kalimantan 6,3%, Bali 5,2%, dan Maluku, Papua 3%. Jadi yang terbanyak di sini pengguna internet yaitu dari Pulau Jawa. Kemudian berdasarkan sumber data informasi untuk analisis diambil dari WA Sosial dan Hootsuite. Di sini teknologi informasi di Indonesia meningkat pesat dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai macam. Salah satunya yaitu peningkatan bandwidth. Kemudian perkembangan ponsel pintar, kemudian munculnya berbagai macam media sosial dan e-commerce. Yang terakhir, masyarakat yang paham dan aktif menggunakan jaringan internet. Jadi kita itu bisa melihat perkembangan teknologi itu sangat pesat sekali. Contohnya pada tahun 2001 sekarang, insya Allah kalian di rumah ya, karena kalian di pondok sekarang tidak menggunakan HP. Insya Allah kalian di rumah pasti semuanya mempunyai perangkat pintar atau yang disebut dengan smartphone. Beda dengan zamannya Ustadz dulu. Kalau Ustadz dulu tahun 2007 itu masih belum ada yang namanya ponsel pintar. Maksudnya belum mengenal seperti itu. Jadi beda dengan zaman sekarang. Karena kemajuan teknologi itu sangat pesat sekali seperti itu. Sehingga banyak masyarakat sekarang bisa mengakses internet seperti itu.
Bapak Hasan, apakah di rumah punya smartphone? Di rumah ada Pak, punya orang tua. Ya, biasanya digunakan untuk apa nih smartphone-nya? Digunakan buat WA Pak. Buat WA. Kemudian siapa lagi nih ya? Pak Hairi punya smartphone di rumah? Punya Pak. Bagus. Biasanya digunakan untuk apa Pak Hairi? Main game. Game. Habis itu nonton video Pak. Ya. Jadi gunakan ya smartphone yang ada di rumah itu dengan sebaik mungkin. Kita bisa belajar dengan menggunakan smartphone. Kita bisa mencari ilmu-ilmu yang tidak kita tahu di sekolah seperti itu. Paham, Pak Hairi? Tapi Pak, kalau belajar Pak, ngantuk Pak. Ngantuk. Ya, Kalau main game seru Pak. ya memang apa? Kecenderungan kesukaan kita tuh emang sangat mengasihkan. Jadi belajar emang tidak enak sehingga Tapi mama saya marah-marah Pak. kita Saya harus mempunyai motivasi. Kita harus mempunyai motivasi. Kalau kita belajar ini, kita akan mendapatkan apa? Seperti itu. Kalau kita tidak mempunyai motivasi, maka kita akan belajarnya itu kurang baik seperti itu. Tidak semangat seperti itu. Jadi kita belajar tuh harus mempunyai motivasi tinggi agar kita nanti menjadi orang yang bermanfaat seperti itu. Paham? Paham Nana? Baik, kita akan melanjutkan presentasinya ya. Mohon disimak. Kemudian di sini masyarakat Indonesia yang memiliki ponsel itu sebanyak 338, juta. Jadi sangat banyak sekali ini ya yang mempunyai ponsel. Kemudian pengguna aktif media sosial ada 160 juta. Bayangkan. Ya. Jadi kita itu bisa melihat contohnya kalian pasti mempunyai Facebook. Punya? Fajar punya? Nah, pasti punya ya. Jadi dengan menggunakan Facebook itu kita bisa apa? Kita bisa mencari teman yang banyak seperti itu. Teman-teman kita tuh bisa dari berbagai negara bisa. Biasanya kan kita kalau mempunyai Facebook baru tuh biasanya asal apa? Asal cari teman biasanya ya. Seperti itu. Iya, biasanya kalau Fajar ini cari yang cantik-cantik terus ini. Budi juga ini ya. Budi juga. Kemudian di sini medsos yang paling banyak digunakan ada YouTube. Insya Allah kalian pasti sudah tahu YouTube ya. Karena kan kalian sering apa namanya di rumah pasti sering menonton YouTube seperti itu. Kemudian yang kedua ada WhatsApp. Insya Allah kalian juga mempunyai. Kemudian ada Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Jadi media sosial ini itu mempunyai peran masing-masing. Biasanya kalau YouTube itu untuk apa biasanya? Pak siapa ini yang belum ini? Aminah. Apa fungsinya YouTube itu? Nonton video. Nonton video. Kemudian Dedi, selain menonton video apa juga fungsinya YouTube itu? Ngupload video, Pak. Mengupload video. Jadi banyak manfaatnya. Kalau kita mencari manfaatnya, insya Allah banyak. Kita juga bisa menghasilkan uang dari, bisa menghasilkan uang dari YouTube. Sehingga kalian nanti akan disebut YouTuber seperti itu. Banyak YouTuber kaya yang bisa kalian jadikan panutan. Salah satunya ada siapa? Ada Baim Wong seperti itu. Nah, coba kalian kalian bisa lihat itu apa namanya? Ya YouTube-nya Baim Wong. Di situ banyak
apa namanya, pelajaran yang bisa kita ambil. Karena kalau kita lihat di apa namanya, di akun YouTube-nya itu biasanya dia sering membantu orang seperti itu. Jadi kalian harus meniru itu ya. Meniru hal-hal yang baik. Dan ada juga sesuatu yang tidak baik di YouTube. Contohnya banyak apa namanya, ngeprank seperti itu. Mungkin kalian sering lihat ya, buat lucu-lucuan biasanya. Itu banyak. Itu biasanya banyak dampak negatifnya seperti itu. Jadi kalian tiru yang baik dan hindari yang tidak baik. Seperti itu ya. Jadi harus berpikir sebelum bertindak seperti itu agar kita selamat ya. Kemudian Ustadz lanjut. Nah, di sini ada etika dalam bermedia sosial. Siapa ini? Ahmad Faisal itu. Yang pertama itu apa yang A itu? Dibaca. Faisal. Etika dalam komunikasi, Pak. Ya, etika dalam berkomunikasi. Jadi kita harus menjaga etika kita ya dalam berkomunikasi. Jangan sembarangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Apalagi kalian adalah seorang yang terpelajar. Jadi harus santun dalam berbicara, bersikap, dan bertingkah. Paham ya? Paham? Paham. Kemudian yang B ini hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi. Kemudian kekerasan, aksi kekerasan. Jadi kalian hindari ya. Contohnya kalau kalian itu menggunakan Facebook, seumpamanya ada postingan dari orang yang kurang baik seumpamanya. Kalian harus cross check dulu benar nggak berita itu. Contohnya nih, kasus-kasus yang ada pada media sosial sekarang, contohnya ini biasanya di Facebook ada seumpamanya Presiden Jokowi adalah PKI seumpamanya. Itu banyak itu tersebar di Facebook. Pernah kalian lihat postingan seperti itu? Jadi kalian cross check dulu benar nggak berita ini seperti itu. Jangan kalian asal share ya, bahaya. Nanti kalian dijemput sama Pak polisi nanti ya. Kasihan kalau nanti dihukum, nanti nggak bisa ikut pelajaran lagi nanti ya. Seperti itu. Kemudian pornografi juga kalian hindari ya. Karena ini sangat berbahaya sekali. Pornografi ini. Karena melihat sesuatu yang tidak pantas ini, kalian masih sebagai orang terpelajar itu harus hindari. Karena bahaya nanti ya. Kalau nanti kecanduan seperti itu, bahaya nanti, efeknya sangat besar. Selain dosa kepada Allah seperti itu, efeknya sangat besar sekali. Kemudian aksi kekerasan seperti itu. Contohnya kalau kalian melihat konten di YouTube, biasanya kalau kekerasan tuh biasanya biasanya ada. Contohnya kalau kalian itu lihat di grup-grup kayak kriminal seperti itu ada aksi-aksi kekerasan seperti itu. Kalian hindari seperti itu. Karena kenapa? Efeknya juga sangat berbahaya seperti itu buat kita. Kemudian di sini menghargai kayak orang lain. Ini penting. Ya, enggak. Ini juga penting. Contohnya yang punya Fajar punya? Mempunyai akun YouTube, Fajar. Ya, jadi kalau Fajar mempunyai akun YouTube, di sini menghargai hasil karya orang lain. Jadi kalau Fajar itu mau mengupload video, jadi jangan sembarangan upload ya. Jangan asal nyomot punya orang, ya jangan asal nyomot di YouTube-nya orang kemudian kalian upload ulang. Itu jangan, karena kalian itu tidak menghargai karya orang lain. Ya, paham ya? Jadi
kalau mau jadi YouTuber profesional, kalian harus membuat konten sendiri, video sendiri. Banyak kok cara-caranya, contohnya apa? Tutorial apa seperti itu, tutorial membuat kue seumpamanya, dan lain-lain seperti itu. Jangan ambil punya orang lain, karena kalian itu melanggar apa? Melanggar karya orang lain seperti itu. Kemudian ini yang jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Paham ya? Contohnya seperti apa? Saya tanya siapa ini? Friatun, ayo. Seperti apa contohnya mengumbar informasi pribadi? Seperti apa? Menceritakan aktivitasnya sehari-hari atau menceritakan pas punya masalah di keluarga, kemudian di-share di media sosial, begitu Pak? Iya, betul. Jadi hindari ya seperti itu, karena sudah banyak kasus-kasus seperti itu. Contohnya ya, contohnya ada si A ini mau bepergian, dia posting, hari ini saya mau ke kota Surabaya seumpamanya. Jadi itu bahaya, karena seperti itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk mencuri di rumah kita, karena orang itu maling itu akan tahu kalau rumahnya itu kosong, nggak ada penghuninya, sehingga dengan leluasa mengambil barang-barang kita. Paham ya? Jadi hindari seperti itu. Kemudian Ustaz lanjut ya, di sini etika bermedia sosial, hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi. Kemudian gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial. Jadi kita harus orang ini siapa, kita harus menghargai. Walaupun di media sosial, walaupun contohnya ya, di media sosial kita berteman dengan dosen seumpamanya, kita harus tetap menggunakan kata-kata yang baik. Mungkin ketika kita mau nanya sesuatu atau apa, jangan samakan dengan ketika kita mengirim pesan kepada teman. Harus ada etika yang kita jaga. Kemudian pastikan unggahan di akun media sosial tidak mengandung unsur sara. Tadi sudah Ustadz singgung. Kemudian manfaatkan media sosial untuk membangun jaringan atau relasi. Nah, ini penting juga ya, kita bisa mencari relasi bisnis seumpamanya seperti itu ya, karena banyak kok dengan menggunakan internet tuh kita bisa menghasilkan uang. Contohnya kita belanja di toko online seumpamanya, biasanya kita akan mendapatkan harga murah dan nanti kita jual lagi di rumah kita dengan harga yang lebih tinggi, sehingga itu akan menghasilkan uang seperti itu. Kemudian pastikan tercantum sumber konten yang diunggah. Nah, ini penting. Kalau kalian mau mengunggah sesuatu di YouTube, kalian di deskripsi itu kalian tulis ini kontennya siapa, seperti itu ya. Karena kalau kita tidak menulis seperti itu, maka kita akan melanggar hak cipta. Kemudian jangan menggunakan apapun yang belum jelas sumbernya. Tadi sudah Ustadz singgung, seperti penyebaran berita hoax. Kemudian manfaatkan media sosial untuk menunjang proses pengembangan diri, seperti kita belajar di YouTube seperti itu ya. Cari informasi-informasi yang baik, atau di Facebook. Biasanya di Facebook kan ada grup-grup, mungkin minat kalian adalah menanam bonsai. Di Facebook sudah ada grup menanam bonsai, sehingga kita mendapatkan di sana, mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Paham ya anak-anak? Baik. Kemudian ini adalah aplikasi media sosial, ada Facebook, insya Allah kalian sudah paham, ada Instagram, ada Blogspot, ada Twitter, YouTube, dan Wikipedia. Insya Allah kalian sudah pernah mengakses ini, karena kan pelajaran-pelajaran sebelumnya sudah Ustadz ajarkan. Nah, di sini ada dampak penggunaan media sosial, ada dampak positif dan negatif. Coba Ustadz mau tanya ke siapa ini ya?
Budi. Coba, apa dampak positif media sosial? Budi tidak memperhatikan itu, Pak. Malah Budi. telepon itu. Ayo, Budi. Bangga ngajar. Budi, ayo. Budi coba bantu Ustadz bacakan di layar itu dampak positif media sosial. Apa saja itu? Masih belum fokus Budi itu. Jadi Ustadz sekarang mau menyuruh siapa lagi? Asep, ayo baca itu. Dampak positifnya apa? Siapa? Pertama itu untuk menghimpun keluarga, saudara, kerabat yang tersebar. Iya. Yang kedua, sebagai media penyebaran informasi. Gerak-gerak, Pak. Baik. Iya, Pak, dulu. Ya, Ustadz lanjut presentasinya ya. Di sini salah satunya yaitu untuk menghimpun keluarga, saudara, kerabat. Jadi keluarga yang jauh itu kita tetap bisa berkomunikasi menggunakan media sosial, bisa video call, bisa chattingan, bisa berbagi gambar dan lain-lain. Paham ya, Nana? Iya, Pak. Ya. Paham, Pak. Ya, kemudian dampak negatif salah satunya yaitu apa? Di sini kejahatan dunia maya seperti itu. Jadi bahaya ya, banyak kejahatan dunia maya, contohnya pencurian data pribadi seperti itu. Kemudian di sini juga ada pornografi seperti itu. Jadi bahaya. Kita harus pintar-pintar menyaring karena di media sosial itu banyak konten-konten yang tidak seharusnya kita tonton. Kemudian di sini ada kasus-kasus sosial implementasi berodaika, salah satunya hoak dan berita palsu. Sudah Ustaz singgung tadi hoak itu seperti apa. Kemudian berita palsu itu juga seperti apa. Kemudian di sini juga ada konflik di media sosial seperti itu. Kemudian ada kriminalitas di media sosial seperti itu. Contohnya penipuan, berkedok jual beli. Mungkin di sini pernah ketipu? Ada? Kalian pernah nggak ketipu di Facebook itu ngaku-ngaku saudara seumurnya? Pernah? Pernah, Pak. Nah, ya jadi kalian harus cross check dulu ya. Telepon seperti itu. Apa benar ini saudara saya yang menghubungi saya seperti itu ya? Karena sudah banyak kasus seperti itu. Banyak kasus di sini. Ustadz itu punya saudara di sini. Pernah ketipu di Facebook. Ada orang yang menjual smartphone yang sangat murah seperti itu. Biasanya smartphone itu harganya 7 juta, di Facebook itu dijual hanya 4 juta. Sehingga dia beli, dia transfer. Dan barang sampai sekarang tidak dikirim-kirim seperti itu. Ya, paham ya? Banyak penipuan seperti itu. Jadi kalian harus harus pintar-pintar lah dalam mencari informasi. Paham? Kemudian Paham, Bapak, paham. Nah, di sini Bapak Ustadz akan menayangkan video apa? Kalian simak baik-baik ya videonya. Hai, apakah kalian juga suka menggunakan media sosial? Saya rasa iya. Tapi, tahukah kalian bahwa media sosial memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Mari kita mulai dari dampak positif media sosial.
menambah teman, memudahkan komunikasi, memperluas wawasan, dan media promosi untuk usaha Anda. Namun, jangan lupa juga dengan dampak negatif dari media sosial yang harus kita hindari. Tergantungan yang berlebihan, menjadi antisosial, maraknya cybercrime, dan yang terakhir adanya konten tidak pantas. Jangan sampai ya kita menjadi korban dari dampak negatif media sosial. Oleh karena itu, kita harus manajemen waktu penggunaan dengan bijak, menjaga privasi, dan hanya digunakan apabila diperlukan. Oke, mulai dari sekarang, mari bijak menggunakan media sosial. Ini sedang dinilai ya, teman-teman. Ternyata video berikutnya dia kalau katakan di sini ini siapa yang mau ikut klien nanti akan bisa melihat ini ya. Nah, teman-teman. Jadi sebelum kalian mengerjakan tugas, Ustadz kasih dulu ini lembar kerja dan materi ajar. Kemudian Ustadz juga akan menilai kalian, yaitu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nanti Ustadz akan melihat secara langsung sampai di mana kalian memahami materi pada hari ini. Jadi permasalahan yang harus kalian selesaikan yaitu yang pertama, dampak negatif cybercrime. Kemudian cari contoh faktual dari kasus-kasus yang benar-benar terjadi. Seperti apa? Jadi kejahatan cybercrime itu seperti apa? Kalian cari. Kemudian yang kedua, kalian kemudian konten yang tidak pantas itu seperti apa? Seperti itu. Jadi kalian isi di lembar kerja yang sudah Ustadz kasih. Jadi masing-masing kalian mengerjakan ya. Paham, Nana? Paham, Pak. Nah, itu yang tidur itu dibangunkan, Fajar. Ya, bangunkan. Nggak kuat kan, Pak? Ya, baik. Sekarang kalian kan sudah ada di depan komputer nih ya. Karena kita kan belajarnya di lab. Sekarang kalian cari ini. Permasalahan ini, permasalahan satu, yang kedua. Paham ya? Dan nanti Ustadz akan menanyakan secara acak untuk maju ke depan. Silakan. Sudah. Jangan lupa identitasnya diisi ya. Ya. Siap, Bapak. Jadi karena keterbatasan waktu, kalian nanti akan mengerjakan tes esai. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian bisa lihat itu di materi ajar, itu sudah ada. Kalian kerjakan di rumah seperti itu. Baik, kalau kalian sudah selesai semua, Ustadz akan suruh siapa nih ya? Siapa ini? Budi. Silakan maju ke depan.
presentasikan hasil yang kamu cari barusan. Sebentar Pak G, mohon maaf. Ya. Ini dilanjut lagi G. Halo. Halo. Ya, Ya, Pak Muklis. silakan. Ya, monggo. Ya, Pak Muklis. Mohon maaf ada anunya mati. Silakan yang lain memperhatikan ya, temannya yang mempresentasikan. Ya, ayo Budi silakan. Halo, bisa diulang lagi Pak? Ya. Bisa diulang lagi pertanyaannya? Ya. Dampak cybercrime, dampak negatif cybercrime. Oh, Apa? oh ya. Dapat sih contohnya Pak. Ya. Kemarin saudara saya kena itu Pak, cara cybercrime itu ya. Informasi seperti di hipnotis menggunakan media sosial, termasuk juga di WhatsApp. Kemarin alhamdulillah kena 4 juta ya, itu di saudara saya. Nah, jadi seperti itu. Jadi mereka seperti katanya hipnotis gitu ya. Mereka menggunakan kata-kata, mengancam dan lain-lain. Iya betul. Dan juga ada yang menggunakan ATM gitu Pak. Jadi ada yang bantu itu, ternyata dia juga bukan membantu. Istilahnya dia mencari lempenya gitu Pak, lempenya. Ya betul. Itu Pak ya. Ya baik, tepuk tangan buat Budi. Tepuk tangan. Ya silakan duduk kembali Budi ke tempatnya. Kemudian siapa lagi nih yang mau Ustadz suruh? Ayo. Aminah, ayo Aminah. Aminah. Iya, Pak. Ya. Yaitu konten apa yang tidak pantas? Seperti itu. Yang tidak pantas itu seperti apa? Konten-konten yang tidak pantas seperti konten ada mengandung sara, kekerasan, dan pornografi, Pak. Ya, bagus, betul. Baik, silakan duduk. Kemudian ada yang bisa nggak menyimpulkan pembelajaran hari ini? Monggo Ustadz suruh siapa nih ya? Fajar, ayo maju ke depan. Ayo. Kesimpulan apa saja yang kamu dapat? Ya bagus. Ya bagus. Ya bagus, duduk. Baik anak-anak, jangan lupa ya tes formatifnya kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan. Nanti kalian bisa lihat di materi ajar itu ada. Nanti kalian kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Siapa yang tidak mengerjakan nanti berdiri di depan kelas nanti ya. Yang tidak mengerjakan. Baiklah, Ustadz akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.